kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Smiling, smiling, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember, and still your December. 'Cause Shalom adik-adik. Hari ini Badabi bersama Kak Feren, Kak Vina, Vander, Esther. Yeay. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti baik-baik dong Kak. Oke, hari ini sebelum kebaktian kita dimulai, Vander akan memimpin kita dalam doa ya. Jadi adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah ya Tuhan, menyembahmu dan memujimu ya Tuhan. Berkati supaya ibadah ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Udah semangat dong adik-adik? Iya, oke semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kasih
kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Sekali lagi Kak, kasih Yesus. Nyanyi pakai gerakannya ya. Kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah oh Kasih siapa? indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, beri sorak-sorai buat Tuhan. Oke, adik-adik masih semangat dong pastinya. Masih dong Kak. Masih gak? Esther masih gak? Masih. Oke. Masih. Adik-adik yang di rumah juga, kita masih memuji Tuhan lagi ya. Kita sorakan. Sekali lagi Kak. Masih lagi Kak. Sekali lagi Kak. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggal di dalamnya. tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Tunjuk temennya. ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggal di dalamnya ya. tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oke adik-adik, sekarang udah tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita nyanyikan satu lagu. Firman Tuhan Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita nyanyiin sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Yatmi. Berkati Kak Yatmi Tuhan, agar dapat menyampaikan firman yang akan ia sampaikan dengan baik Tuhan. Dan kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kalian harus duduk yang rapi. Kalian harus menghormati firman Tuhan ya. Nggak boleh ada yang berisik, nggak boleh ada yang makan. Semuanya harus menunjukkan sikap yang bagus. Oke. Nah, hari ini Kak Yatmi mau bahas satu tema penting untuk adik-adik sekalian, yaitu doa syafaat. Nah, adik-adik di dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat bagus yang menceritakan betapa doa syafaat itu sangat penting. Di dalam Alkitab diceritakan satu orang ratu, namanya Ratu Ester. Kayaknya bakalan secara cepat dan singkat menceritakan tentang Ratu Ester ini. Jadi Ratu Ester ini adalah satu orang ratu yang takut sama Tuhan. Dia cinta sama Tuhan dan dia juga disayangi oleh raja suaminya. Tapi ada satu orang namanya Haman. Dia mempunyai satu rencana yang licik. Dia mempunyai satu rencana yang jahat. Dan rencananya itu adalah ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini adalah di mana Ratu Ester ini adalah salah satu bangsa Yahudi. Dan jika Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi, itu artinya ia juga ingin memusnahkan Ratu Ester. Ia ingin membunuh Ratu Ester. Ketika Ratu Ester mendengar berita ini adik-adik, Ratu Ester menjadi sangat sedih. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi ternyata bukan cuma Ratu Ester adik-adik yang berdoa. Semua bangsa Yahudi pada waktu itu ikut berdoa. Mereka bahkan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mereka meminta kepada Tuhan agar mereka dapat terlepas dari rencana jahatnya si Haman. Adik-adik, pada waktu itu enggak sembarangan orang yang datang menghadap sama raja. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh raja yang bisa datang kepada raja. Jika ada satu orang yang berani menghadap raja tanpa raja meminta, maka aturannya adalah orang tersebut harus dibunuh. Pada waktu itu Ester mulai bingung nih, dia galau nih.
aduh aku menghadap raja nggak ya? Kalau menghadap raja, aku ingin mengundang raja makan malam bersama Haman. Tapi aku nggak dipanggil sama raja. Takutnya kalau aku menghadap sama raja, raja nggak berkenan, aku malah dihukum mati. Gitu pikirnya Esther. Tetapi Esther dengan penuh keberanian kemudian menghadap raja. Raja hanya akan berkenan kepada orang yang menemuinya tanpa diminta kalau raja mengulurkan 1 tongkat emas. Dan ketika Esther datang menghadap kepada raja, raja kemudian mengulurkan tongkat emasnya. Dan itu artinya Ratu Esther tidak dihukum mati. Ketika Ratu Esther menghadap raja, dia kemudian mengutarakan rencananya kepada raja. Dia bilang gini sama raja, "Raja, aku ingin mengundang raja untuk makan malam bersama Haman. Jadi mohon kiranya raja dan Haman datang ya ke perjamuan makan yang ingin aku adain." Raja kemudian menyanggupi permintaannya Esther. Adik-adik, ketika perjamuan makan itu diadakan, tiba-tiba Ratu Esther menunjuk si Haman. Di hadapan raja, Ratu Esther bilang gini, "Raja, Haman ini orang yang jahat. Dia punya rencana yang sangat jahat terhadap aku dan bangsaku. Dia ingin memusnahkan aku dan bangsaku ya raja." Ketika raja mendengar hal itu, raja menjadi sangat marah. Dia sangat marah karena dia sangat menyayangi Ratu Esther. Dan dia tidak ingin Ratu Esther ini dimusnahkan oleh Haman. Kemudian raja dalam amarahnya yang menyala-nyala memerintahkan untuk menangkap Haman dan menghukum mati. Dan di akhir cerita, bangsa Yahudi bebas dari rencana jahatnya si Haman. Bangsa Yahudi kemudian bersukacita, mereka menari-nari, mereka bersorak kepada Tuhan. Dan itu semua terjadi karena doa syafaat mereka. Itu semua gak bakalan terjadi kalau mereka gak berdoa sama Tuhan, gak berpuasa kepada Tuhan. Tetapi berkat doa mereka, berkat doa syafaat mereka, akhirnya bangsa mereka bisa dibebaskan dari rencana jahatnya si Haman. Nah, adik-adik, cerita di Alkitab tadi mengingatkan kita bahwa doa syafaat itu penting banget buat kita. Mungkin adik-adik berpikir begini, tapi doa syafaat itu apa kak? Aku cuma dengar dari mama dan papa, tapi aku gak ngerti doa syafaat itu apa. Nih kayaknya mau kasih tahu, doa syafaat itu adalah doa yang isinya mendoakan hal-hal yang lain selain diri kita sendiri. Contohnya nih, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Nah itu tuh doa syafaat tuh adik-adik. Berdoa untuk gereja. Nah itu salah satu bentuk doa syafaat. Terus apa lagi? Berdoa untuk orang-orang sakit. Nah pokoknya setiap doa yang mendoakan hal-hal lain selain diri kita sendiri, itu namanya doa syafaat. Kemudian siapa aja sih yang boleh berdoa syafaat? Kayaknya yang boleh berdoa syafaat itu hanya orang dewasa saja deh. Gitu mungkin pikirnya adik-adik. Kayaknya cuma mamaku doang deh yang boleh berdoa syafaat sama papaku. Aku kayaknya gak bisa deh karena aku masih kecil. Nah, kayaknya mau kasih tahu nih. Kalau doa syafaat itu bisa dilakukan oleh semua orang. Baik itu orang yang dewasa, orang yang remaja, pemuda-pemudi, orang-orang tua. Bahkan anak kecil juga bisa berdoa syafaat adik-adik. Semua orang bisa berdoa syafaat termasuk adik-adik. Jadi nggak ada lagi anggapan yang mengatakan bahwa saya nggak bisa berdoa syafaat karena saya masih kecil. Semua orang bisa berdoa syafaat. Tapi kemudian adik-adik berpikir lagi nih, aku pengen sih kak berdoa syafaat, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Tolong dong kak kasih tahu gimana caranya. Oke, kakak bakalan kasih tahu tips sederhananya. Coba semuanya ulurkan tangan ke depan kayak gini. Ulurkan tangan ke depan, terus coba perhatikan jari-jarinya. Kakak percaya semuanya punya 5 jari kan? Ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, kakak bakalan ngajarin gimana caranya berdoa syafaat dengan menggunakan 5 jari. Namanya doa 5 jari. Yang pertama, jempol. Ayo semuanya lipat tangannya. Coba deh semuanya lipat tangannya. Jari yang paling dekat dengan kita adalah jempol. Nah,
itu mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang terdekat dengan kita adik-adik. Mungkin orang yang terdekat dengan kita itu orang tua misalkan, atau saudara, atau kakek sama nenek misalkan, atau sahabat-sahabat, atau teman-teman yang lain. Nah, jempol ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi mereka, orang-orang yang terdekat dengan kita. Terus yang kedua, telunjuk. Nah, telunjuk ini kita gunakan untuk menunjuk. Itu mengingatkan kita berdoa bagi orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, atau mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Entah itu buat para pengkhotbah di gereja, entah itu buat kakak-kakak sekolah minggu yang sering ngajarin kita firman Tuhan, atau mungkin juga bisa bagi guru-guru di sekolah yang mengajarkan tentang yang baik kepada kita. Itu yang kedua ya, jari telunjuk ya. Terus jari tengah. Kalau jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi dari semua jari-jari kita. Coba deh perhatiin, dari semua jari, jari tengah yang paling tinggi. Itu mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang punya posisi yang tinggi. Baik itu di negara kita, misalkan siapa nih? Misalkan presiden, atau siapa lagi yang punya posisi yang tinggi atau jabatan yang tinggi? Pak Gubernur misalkan, atau siapa lagi? Pak RT, Pak RW, bahkan siapapun yang punya jabatan di dalam negara kita bisa doain tuh adik-adik. Terus siapa lagi nih yang punya jabatan? Misalkan jabatan di dalam gereja, misalkan Pak Pendeta, para majelis, atau para aktivis-aktivis gereja misalkan. Nah, kita melalui jari tengah ini kita diingatkan untuk berdoa bagi mereka adik-adik yang punya jabatan yang tinggi. Terus yang keempat, jari manis. Kalau jari manis ini banyak yang bilang jari manis adalah jari yang paling lemah dari semua jari. Dan itu mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang lemah adik-adik. Untuk berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau yang sedang menderita. Siapa aja sih orang-orang yang lemah itu? Kita bisa berdoa bagi orang-orang yang sakit misalkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang punya masalah yang sangat rumit dalam hidup mereka. Nah, melalui jari manis ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang lemah seperti itu adik-adik. Terus yang kelima, jari kelingking. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil dari semua jari. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita ini kecil dibandingkan dengan keagungan yang ada di dunia ini, keagungan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan itu juga mengingatkan kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Kita bisa berdoa untuk kesehatan kita, untuk makan minum pakaian kita, untuk pendidikan kita, dan sebagainya. Pokoknya intinya jari kelingking ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, Tuhan punya janji yang pasti di dalam Alkitab. Dan janjinya itu ada di dalam Yeremia 29 ayat 12. Yang bunyinya seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ternyata Tuhan punya janji yang sangat indah yang bilang kalau misalkan kita suka berdoa syafaat, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita adik-adik. Jadi tugas adik-adik adalah berdoa kepada Tuhan dan percayalah bahwa setiap doa yang adik-adik utarakan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Oke adik-adik, sekian cerita Kak Yitmi pada hari ini. Dan kakak harapkan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kak Yitmi ada tugas. Tugasnya adalah hafalkan doa 5 jari. Misalkan nih, jari jempol itu berdoa untuk orang-orang terdekat. Jari telunjuk berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Jari tengah mengajarkan untuk orang-orang yang punya jabatan yang tinggi di kehidupan kita. Jari manis berdoa untuk orang-orang yang lemah, misalkan kayak gitu. Dan jari kelingking berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, adik-adik bikin videonya.
video, hafalkan doa 5 jari dalam bentuk video, terus kirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Dan semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengarkan setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Udah didengerin kan? Udah dong Kak. Gimana jadi caranya untuk doa 5 jari? Nah tadi kan Kak Yatmi bilang ada tugas nih Kak. Iya, jangan lupa berarti ya tugasnya nanti divideoin dan dikumpulin ke Guru kelas masing-masing. Sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah Abi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December, I remember 24/7 I love you. Can I feel now the rain is love? Can I like the rainy day? Shalom, anak hafalanku Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang hal itu Tuhan Yesus memberkati. Everywhere I'm walking around, I'm enfolded by your happy readers. I'll be here waiting for you, hoping that this rain is falling. I say for you good night. Night and day, rain the whole day till on Sunday. Everywhere I'm walking around, I'm enfolded. I'll be here waiting for you, hoping that this rain is falling. I say for you good everywhere I'm Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi waroh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dadah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah
berbuara ialah ialah kasih, kasih, sukacita, sukacita, damai, damai, sejahtera, kesabaran, sabaran, kemurahan, kemurahan, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kesetiaan, kelemah lembutan, asma, lembutan, penguasaan diri. diri. Tidak ada Tidak ada hukum hukum yang yang menentang hal-hal itu. hal-hal itu. Amin. Amin. Ana, pengen. Ana Belum, Mama.